Dahulu kala ada dua kerajaan yang sedang melakukan perang, di mana kerajaan tersebut adalah Kerajaan Pengging dan Kerajaan Prambanan. Kerajaan Pengging ini dipimpin oleh Raja Damarmaya, di mana sang raja memiliki seorang putra yang bernama Joko Bandung. Saat itu Joko Bandung masih belum menikah, di mana sang raja yang khawatir karena dia terus membujang ini, kemudian menanyakan kepada Joko Bandung mengenai kapan dia akan menikah, dan Joko Bandung pun mengatakan bahwa dia akan menikah setelah mereka sudah berhasil mengalahkan Kerajaan Prambanan, dan di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba ada seorang prajurit ke sana menyampaikan bahwa sudah banyak prajurit dari Kerajaan Pengging yang gugur di medan perang. Mendengar hal itu, Joko Bandung kemudian meminta restu kepada sang raja agar dia bisa ikut ke medan perang tersebut untuk membantu para prajurit yang sedang berperang di sana. Karena bingung, akhirnya sang raja pun mengizinkan Joko Bandung untuk ke medan perang tersebut. Di sisi lain di Kerajaan Prambanan yang dipimpin oleh seorang raja bernama Raja Boko yang terkenal memiliki suatu kesaktian ini pun menemui putrinya yang cantik dan bernama Roro Jonggrang. Di sini diketahui bahwa Roro Jonggrang pun belum menikah, di mana hal yang sama yang dilakukan oleh Raja Boko, di mana karena putrinya yang masih belum menikah ini, dia kemudian menanyakan kepada putrinya itu kapan dia akan menikah, dan dengan jawaban yang sama seperti Joko Bandung, Roro Jonggrang menjawab bahwa dia akan menikah setelah Kerajaan Prambanan telah memenangkan peperangan dengan Kerajaan Pengging. Mendengar hal itu, Raja Boko kemudian memutuskan untuk turun langsung ke medan perang, dan dia menyuruh Roro Jonggrang untuk memimpin sementara di Kerajaan Prambanan. Singkat cerita karena kesaktian yang dimiliki oleh Raja Boko ini, akhirnya dia bisa sampai ke medan perang dengan cepat, dan di sini dia pun dengan sigap menghabisi pasukan Pengging yang masih ada di sana. Di sisi lain, Joko Bandung yang masih dalam perjalanan itu pun harus melintasi sebuah hutan angker agar bisa tiba ke medan perang. Di hutan angker tersebut Joko Bandung bertemu dengan sang penunggu hutan yang bernama Bondowoso, di mana awalnya sempat terjadi pertempuran di antara mereka, dan singkat cerita pertempuran itu dimenangkan oleh Joko Bandung. Namun sebelum Joko Bandung membunuh Bondowoso ini, dia kemudian memohon ampun dan mengatakan bahwa sebagai gantinya Bondowoso ini akan mengabdi dan bergabung dengan Raga Joko Bandung sehingga nantinya Joko Bandung akan memiliki kesaktian yang berlipat ganda. Mendengar hal itu Joko Bandung pun setuju, dan akhirnya Bondowoso ini pun menyatu ke dalam Raga Joko Bandung, dan setelah penyatuan kekuatan itu, nama Joko Bandung pun berubah menjadi Bandung Bondowoso. Setelah itu Bandung Bondowoso ini pun melanjutkan perjalanan ke medan perang, dan karena kesaktian yang dia miliki, dia bisa sampai ke sana dengan cepat. Namun sesampainya di sana, prajurit Pengging sudah dibantai habis oleh Raja Boko, dan Bandung Bondowoso yang melihat kondisi itu pun menjadi murka, di mana dia langsung menyerang Raja Boko, dan terjadi pertempuran hebat di antara mereka, dan di sini Raja Boko tewas di tangan Bandung Bondowoso, di mana karena hal itu prajurit Prambanan pun menjadi ketakutan dan memilih untuk mengalah. Setelah itu Bandung Bondowoso meminta seorang prajurit Prambanan untuk mengantarnya ke Kerajaan Prambanan, di mana sesampainya di sana, Bandung Bondowoso yang jatuh hati kepada Roro Jonggrang ini pun langsung ingin meminangnya, di mana karena Roro Jonggrang yang mengetahui bahwa Bandung Bondowoso ini adalah pembunuh ayahnya, kemudian berusaha mencari cara untuk menolak pinangan tersebut, di mana Roro Jonggrang kemudian mengatakan bahwa syarat untuk meminangnya adalah Bandung Bondowoso harus membuat 2 sumur dan 1000 candi dalam 1 malam. Di sini Bandung Bondowoso dengan yakin kemudian menyetujui syarat itu, dan pada malam hari tiba, dia kemudian melakukan ritual untuk memanggil pasukan jin yang akan membantu dia mengerjakan hal itu, di mana semua pekerjaan dilakukan dengan sangat cepat, sehingga tersisa 1 candi yang belum dibangun. Di sisi lain Roro Jonggrang ini pun mencari cara untuk menggagalkan Bandung Bondowoso, di mana dia kemudian menyuruh dayang kerajaan istana untuk memukul lesung sehingga membuat ayam terbangun dan berkokok. Selain itu, dia juga menyuruh prajurit untuk membakar kayu dan tumpukan jerami di sebelah timur Prambanan untuk menimbulkan cahaya merah. Para jin yang ketakutan karena mengira fajar sudah tiba ini pun langsung berlari kembali ke dunia gaib. Di sini Bandung Bondowoso pun menjadi bingung kenapa fajar sangat cepat tiba, dan ketika melihat cahaya merah dari timur itu, dia pun ke sana untuk mencari tahu, dan didapati bahwa ternyata itu adalah cahaya dari tumpukan jerami yang dibakar, dan setelah menginterogasi salah satu orang di sana, didapati bahwa mereka hanya melakukan perintah dari Roro Jonggrang. Dan ketika mendengar itu, Bandung Bondowoso menjadi sangat murka. Di mana ketika Bandung Bondowoso ini kembali ke lokasi candi tersebut, Roro Jonggrang datang dan mengatakan bahwa Bandung Bondowoso telah gagal memenuhi syarat karena ada tersisa 1 candi yang belum dibangun, dan Bandung Bondowoso yang sangat murka karena merasa telah dibohongin oleh Roro Jonggrang ini pun kemudian mengutuk Roro Jonggrang menjadi batu, dan berkat kesaktian Bandung Bondowoso ini, Roro Jonggrang pun berubah menjadi batu, dan maka dari itu genaplah 1000 candi Prambanan itu. Dengan patung dari Roro Jonggrang.